Papua. Viva Progresia Papua. Viva Progresia Papua. Viva Progresia Papua. Terima kasih untuk kesempatan buat saya. Selamat sore semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kami ucapkan patut dan super Tuhan yang Maha Kuasa karena bangsa Persija Papua dan orang Papua sampai hari ini boleh ada dan bernafas. Dan saya hormati kepada pengurus pergerakan sosial di mana yang hadir tempat ini, dan saya hormati lagi kepada pengurus asrama Kamasan di Jalatan Tomohon yang mana sudah memberikan tempat untuk kami untuk kegiatan hari ini. Dan saya hargai semua saudara-saudara sekalian yang sudah dapat partisipasi seperti ini. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan terkait dengan kegiatan kami pada hari ini yang sudah disampaikan dan sebelumnya oleh Pak Sekretaris bahwa kegiatan kami hari ini sosial, di mana dalam peranan gereja Katolik yang hari ini kita lihat di tanah Papua begitu banyak segala permasalahan yang kita lihat di beberapa tempat, tapi peranan gereja hari ini sudah mulai menjauh dari harapan umat di tanah Papua. Sehingga bagaimana mahasiswa itu harus berbicara untuk bagaimana bara api gereja untuk menjadi penyelamat di tengah-tengah penindasan orang Papua yang ada di sana, khususnya di gereja Katolik Kelima Keuskupan di Papua. Kemudian untuk yang kedua berkaitan dengan itu, saya akan sempat memberikan informasi bahwa kami akan melakukan kegiatan semacam diskusi, tapi karena mengingat dengan waktu yang kami tentukan sudah melebihi dari sudah sedikit lagi mau gelar puasa yang ada di Indonesia ini kepada tokoh-tokoh gereja, dalam hal ini adalah para pimpinan gereja Katolik di Papua. Untuk itu saya mohon kawan-kawan nanti kita tidak duduk, tapi kita akan berjejer di sini sama-sama seperti biasa kawan-kawan. Nanti baru kita akan membaca naskah. Nanti kawan-kawan yang dipercayakan untuk semua kawan-kawan. Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sehingga sampai hari ini orang Papua masih berkarya walaupun dalam penindasan. Terima kasih, salam perjuangan dari saya. Viva Progresia Papua. Viva Progresia Papua. Viva Progresia Papua. Viva Progresia Papua. Wah. Terima kasih banyak. Izinkan saya pertama-tama menyampaikan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua mahasiswa Katolik Kelima Keuskupan, Keuskupan Agats, Keuskupan Merauke, Keuskupan Sorong Manokwari Fakfak, Keuskupan Timika, Keuskupan Jayapura yang sudah tergabung dalam mahasiswa Katolik Cendrawasih, yang mana sudah tergabung dalam diskusi kali ini sesuai dengan diskusi kita sebelumnya, sesuai dengan perkembangan gereja Katolik yang ada di tanah air, sehingga di kesempatan ini kami akan menyatakan sikap bahwa Dewan Pengurus Mahasiswa Katolik Cendrawasih Papua DPP MKCP Santo Albertus Agung Sulawesi Utara. Pernyataan sikap. Salam terling dalam doa untuk kita sekalian. Dalam kurun waktu 6 tahun, terhitung tahun 2018 sampai 2023, kekerasan dan konflik bersenjata antara TNI Polri dan TPMP BOPM di beberapa wilayah tanah Papua terus meningkat. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh pegiat kemanusiaan di tanah Papua, terdapat paling sedikit 674 warga Muara Bonto Yahukimo mengungsi ke kota DKI. Terdapat pula 2.252 warga Kiwirok dan sekitarnya mengungsi ke wilayah Oksibir dan negara Papua Nugini (PNG). Paling sedikit 37 warga Duga dari berbagai distrik
mengungsi ke Kabupaten Asmat, ke Kabupaten Mimika, Kabupaten Jaya Wijaya. Paling sedikit 1.000 warga Intan Jaya mengungsi ke Kabupaten Nabire, Paniai, Mimika, dan sekitarnya. Kurang lebih 6.000 warga Maibrat ke Burke, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Madya Sorong. Berikutnya kita lihat. Juga ada data tanggal 26 Oktober tahun 2020. Seorang katekis Katolik atas nama Rufus Tipogao mati ditembak oleh militer Indonesia. Persoalan mengungsi bahkan penembakan yang terjadi menjadi luka dalam tubuh Indonesia yang kian sampai belum pernah terselesai. Laporan di beberapa media pun sudah mengkritik pernyataan pemerintah dan TNI Polri bahwa mengungsi telah kembali ke halamannya. Meskipun demikian, menurut temuan SKP Setana Papua, masih banyak mengungsi yang belum kembali ke kampung halaman mereka. Misalnya, para pengungsi Maibrat. Temuan ini didukung oleh Komnas HAM yang menyebutkan bahwa 5.296 orang yang masih bertahan di tempat pengungsian. Di tempat pengungsian ini kami mengalami banyak kesulitan. Dalam hal satu rumah terdapat 4-5 kakak. Di kos-kosan bisa mencapai 12 kakak. Kami berharap agar kesehatan pendidikan anak-anak kami dibantu. Kami sudah berkebun dan mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi tidak cukup membayar biaya pendidikan anak-anak kami. Di tempat pengungsian telah lebih dari 10 orang meninggal dunia. Akan tetapi yang paling kami harapkan ialah bisa kembali ke kampung halaman kami sendiri. Kami ingin pulang ke kampung kami asal saja ditarik militer keluar dari tempat pengungsian kami. Sebab kami hidup seperti situasi dahulu, hidup damai, tenang, agar suara alam hati damai, tidak ada yang bertanya-tanya kami seperti orang-orang yang diasingkan oleh tanah-tanah kami sendiri. Dan perlu semua pihak bicara supaya kami damai. Budaya kami orang Maibrat dan beberapa tempat pengungsi. Ada masalah baik kecil maupun besar, duduk bicara sampai perdamaian itu terjadi di tanah Papua. Masalah harus dibicarakan bukan dibiarkan. Paus Fransiskus mengatakan sama seperti nasib Yusuf, Maria, dan Yesus yang dilahirkan pengungsian masa kini juga meninggalkan kampung kami dan ditolak oleh banyak tempat. Begitu banyak langkah-langkah kaki yang mempunyai jejak Yusuf dan Maria, kami melihat jejak keluarga yang dipaksa pada zaman sekarang. Kami melihat jejak jutaan orang yang tidak memilih untuk pergi, diusir dari tanah mereka. Dengan fakta demikian di atas, sangat menunjukkan kehadiran seorang gembala domba-domba kami. Seorang yang harapan Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka? Jawab Simon kepada Petrus, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Penugasan ini sangat jelas dan tegas bagi kita semua. Tugas mulia dan suci yang diberikan kepada Tuhan kepada Rasul Simon Petrus yaitu mengembalakan umat Tuhan, jaga umat Tuhan, lindungi dan umat Tuhan. Seringkali kami mahasiswa bertanya, mengapa gereja Katolik melalui gembala uskup pastor yang membaptis kepada orang Papua membiarkan mereka dan ditembak hak asasi orang Papua diabaikan, hak tanah dan hutan dihancurkan. Melihat situasi ini sangat rumit. Kemana orang Papua meletakkan harapan mereka. Dan mereka menyadari hal ini bahwa orang Papua percaya gereja termasuk gereja Katolik. Orang Papua masih yakin berharap bahwa mereka akan baik-baik saja jika gereja Katolik ada di dalam dan diberkeluhkan dalam gereja Katoliknya. Selama ini KWI bahkan keuskupan di Papua memilih jalan diam terhadap situasi Papua. Jarang mendengar seruan, ajakan inisiatif para uskup Papua terhadap situasi. Segala bentuk kekerasan di tanah West Papua. Seruan semacam ini jarang kita jumpai umat Katolik di tanah Papua. Justru melihat para uskup lebih erat jalan bersama pimpinan militer, pimpinan sipil Indonesia, dan jika keadaan para pimpinan gereja terus seperti ini, sangat rumit untuk menentukan nasib bangsa tertindas di West Papua. Sehingga mahasiswa Katolik Generasi Papua yang tergabung dari 5 keuskupan Papua mengajak dan mendukung tuntutan seruan pastoral PSK, PSP, EKSP, Setana Papua menyatakan mendesak kepada para uskup ke-5 keuskupan, KWI, pemerintah pusat, bahkan pemerintah daerah
Segera, 1. Pemerintah pusat dan daerah untuk memulangkan para pengungsi ke kampung halamannya dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi bermakna dan para pengungsi alternatif di tanah Papua. SKPC Tanah Papua menilai bahwa aktif negara sangat lambat dalam menanggapi persoalan Papua, seolah-olah tidak ada pengungsi di Papua. Yang kedua, pemerintah pusat dan daerah termasuk TNI Polri harus menjamin keamanan pengungsi yang akan kembali ke kampung halamannya. Selain itu, tidak mengintimidasi juga kepada pengungsi yang akan dikembalikan ke kampung halamannya. Yang ketiga, pemerintah pusat dan daerah memberikan reparansi atau ganti rugi pada pengungsi internal di tanah Papua atas segala kerugian mereka yang dialami termasuk kerugian fisik, harta benda, dan psikis dan mental. Yang keempat, sebelum pemulangan ke tempat asal mereka, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dasar para pengungsi internal di tanah Papua termasuk tempat tinggal sementara yang disediakan kebutuhan pangan dan kesehatan yang mengungsi serta memastikan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Yang kelima, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak boleh menghalangi segala bentuk bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh berbagai pihak para pengungsi internal di tanah Papua. Yang keenam, hentikan operasi militer di Papua. Yang ketujuh, hentikan perampasan tanah adat milik rakyat Papua. Yang kedelapan, negara bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat di West Papua. Tomohon 17 bulan ke-10 tahun 2023. Hormat kami Dewan Pengurus Pusat Mahasiswa Katolik Cendrawasih Papua, Santo Albertus Agung Sulawesi Utara. Ketua Umum Nikolaus Subi Terdanda, Sekretaris Joni Matuan Terdanda. Baik, terima kasih banyak surat pernyataan kami yang kami sampaikan untuk diketahui bersama dan ditindaklanjuti oleh berbagai pihak yang punya tanggung jawab atas situasi Papua, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua. Wah. Mungkin ambil gambar. Mahasiswa